dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dari-Mu. Pegang tanganku Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan oleh kekuatan gagah kami, Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh ada sampai saat ini, Tuhan. Tapi kami tahu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan-Mu, Tuhan, bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau berserah di dalam waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau menjamah kami, melawat kami, pribadi lepas pribadi. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru Tuhan. Bersabdalah atas setiap kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, panggilan utamamu, kesetiaan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab 3 Yohanes 1 dan ayat emas dari 3 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Berikut adalah firman Tuhan yang terdapat pada 3 Yohanes 1. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru 2. Dan kita juga akan membacanya dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan kita juga dapat sekaligus memperhatikan ayat emas dalam 3 Yohanes 1 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Salam.
Dari penatua kepada Gayus yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan bersaksi tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran, saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang terkasih, engkau bertindak sebagai orang percaya dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara seiman, sekalipun mereka orang-orang asing. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diofretes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia berbicara tanpa makna dengan melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara seiman yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami benar. Penutup. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tergoda untuk menilai sesuatu termasuk diri kita berdasarkan hal-hal yang terlihat besar. Kita cenderung menganggap bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang berbeda dari orang lain, diperhatikan dan diakui banyak orang. Kita juga mudah untuk berpikir bahwa yang penting adalah posisi, pengaruh, atau kesempatan yang tampak sangat baik di mata manusia. Sementara Alkitab berulang kali menunjukkan bahwa yang terutama di hadapan Tuhan bukanlah kemegahan peran kita, melainkan kesetiaan kita dalam menjalankan bagian yang telah Ia percayakan. Tuhan tidak memanggil setiap orang untuk menempati tempat yang sama, tetapi Ia memanggil setiap orang untuk tetap setia. Dalam 3 Yohanes, Rasul Yohanes menulis kepada Gayus, seorang percaya yang hidup dalam kebenaran. Gayus juga hidup dengan setia. Kesetiaan itu tampak nyata dalam sikap Gayus kepada saudara-saudaranya seiman, khususnya kepada mereka yang melayani demi nama Tuhan. Yohanes memuji Gayus karena ia menerima, menolong, dan mendukung mereka. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 7-8 tertulis demikian. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagian ini menolong kita memahami bahwa pekerjaan Tuhan tidak hanya dilakukan oleh mereka yang pergi memberitakan Injil. Ada pula mereka yang menyambut, menopang, mendoakan, menguatkan, dan menyediakan kebutuhan bagi para pelayan Tuhan. Yohanes berkata bahwa orang yang menerima dan mendukung mereka ikut mengambil bagian
dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Dengan kata lain, di dalam tubuh Kristus tidak ada bagian yang tidak penting. Setiap orang memiliki fungsi yang berharga. Setiap bentuk kesetiaan, sekalipun tampak kecil di mata manusia, diperhitungkan oleh Tuhan sebagai bagian dari pekerjaannya. Paulus juga berulang kali menyebut orang-orang percaya sebagai rekan sekerja, sahabat seperjuangan, atau teman sepelayanan. Paulus tidak memandang pelayanan sebagai pekerjaan satu orang besar dengan banyak penonton. Ia melihat gereja sebagai tubuh Kristus yang di dalamnya setiap anggota dipakai Tuhan untuk tujuannya. Ada yang memberitakan Injil, ada yang mengajar, ada yang melayani dengan tangan, ada yang menopang dengan doa, ada yang setia memberi, ada yang menghibur, ada yang menguatkan. Tidak semua terlihat di depan, tetapi semua dapat setia di hadapan Tuhan. Justru disinilah terlihat letak pertumbuhan iman dan ketaatan. Iman yang dewasa bukanlah iman yang hanya ingin melakukan perkara besar menurut ukuran manusia. Iman yang dewasa adalah iman yang rela menjalani bagian yang Tuhan berikan dengan taat dan setia. Ketaatan yang sejati tidak selalu tampak gemilang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk yang sederhana, seperti membuka rumah bagi hamba Tuhan, menolong saudara seiman dengan tulus, tetap menjalankan tugas kecil dengan hati yang benar, atau terus melayani meskipun tidak ada pujian dari siapapun. Namun Tuhan melihat semuanya. Baginya, kesetiaan tidak pernah kecil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, surat 3 Yohanes juga memperlihatkan kontras yang tajam melalui sosok Diofretes. Dia ingin menjadi orang terkemuka. Ia menolak saudara-saudara yang datang. Ia bahkan menghalangi orang lain untuk menerima mereka. Dari sini kita belajar bahwa ketika seseorang lebih mencintai kedudukan daripada kebenaran, ia akan mudah kehilangan kasih dan kerendahan hati. Kesetiaan kepada Tuhan tidak tumbuh di dalam hati yang haus kemuliaan diri. Kesetiaan tumbuh di dalam hati yang telah ditaklukkan oleh kebenaran Injil. Orang yang sungguh mengasihi Tuhan tidak sibuk mencari posisi dan reputasi, melainkan setia. Karena itu pertumbuhan di dalam iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan dari cara kita memandang panggilan hidup. Kita harus belajar melihat bahwa Tuhanlah yang memilih dan menetapkan setiap kita untuk berfungsi di dalam tubuhnya. Ia tidak pernah salah menempatkan umatnya. Bila hari ini Tuhan mempercayakan kita untuk melayaninya di dalam hal yang sederhana, maka kesederhanaan itu pun adalah panggilan yang mulia. Bila Tuhan menempatkan kita untuk menopang pekerjaannya dengan tenang dan tidak mencolok, maka itu pun adalah kehormatan yang besar. Kesalahan kita seringkali bukan karena kita tidak memiliki tempat pelayanan, melainkan karena kita tidak puas dengan tempat yang Tuhan berikan. Maka pertanyaannya bukanlah apakah peran kita cukup besar, melainkan apakah kita cukup setia. Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang lain. Tuhan memanggil kita untuk taat dalam tempat kita sendiri. Ia memanggil kita untuk bertumbuh dalam iman, melalui kesetiaan sehari-hari, kesetiaan dalam doa, kesetiaan dalam kasih, kesetiaan dalam pelayanan, kesetiaan dalam menopang kebenaran, kesetiaan dalam hidup lurus meski tidak dilihat banyak orang, dan menjalaninya dengan tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak kecewa. Inilah panggilan utama orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada akhirnya yang paling penting bagi Tuhan bukanlah seberapa terkenal kita, tetapi seberapa setia kita. Dunia mengagumi hal-hal yang besar, tetapi Tuhan berkenan kepada hati yang taat. Karena itu, tetaplah setia, tetaplah melayani, tetaplah mengambil bagian dalam pekerjaan kebenaran, apapun tempat yang Tuhan percayakan. Sebab di tangan Tuhan, kesetiaan yang sederhana pun dipakai untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau memanggil kami menjadi bagian dari tubuh Kristus dan mempercayakan kepada setiap kami peran yang berharga di dalam pekerjaan.
Kami seringkali tergoda untuk mencari pengakuan, posisi, dan hal-hal yang besar di mata manusia, sehingga kami menjadi tidak puas dengan bagian yang Engkau berikan. Karena itu ya Tuhan, bentuklah hati kami oleh kebenaran Injil, agar kami belajar melihat bahwa yang Engkau kehendaki bukanlah kemegahan peran, melainkan kesetiaan dalam menjalankan panggilan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk setia dalam hal-hal yang sederhana, dalam doa, dalam kasih, dalam pelayanan, dalam menopang pekerjaan-Mu dengan hati yang tulus, dan tidak mencari kemuliaan diri. Teguhkanlah kami untuk terus bertumbuh dalam iman melalui kesetiaan sehari-hari. Percaya bahwa tidak ada satupun ketaatan yang sia-sia di hadapan-Mu. Dan kiranya melalui hidup yang setia yang kami jalani, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.